Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend dengan pentelosoran. Mas Bro tidak bosan-bosan di sini. Berbagai macam permintaan saya harus update lagi di malam hari ini, terutama untuk menganalisa resisten dan spot-spotnya untuk mungkin banyak yang akan masuk order buy limit ya. Akan tetapi perlu kalian perhatikan bahwa spot resisten itu setiap tim berbeda. Di tim 5 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, weekly, daily itu berbeda, nggak sama. Juga tingkat cuannya nggak sama, kesabaran juga tingkatnya nggak sama. Semakin tim besar, cuannya semakin besar, dan tentunya spot resisten pun akan tidak sama. Itu yang perlu kalian pahami. Makanya dalam bermain kripto basicnya harus jelas. Mau untuk long, untuk swing beberapa hari, beberapa minggu, ataupun untuk trade dalam waktu kurun yang singkat, itu perlu banyak belajar. Masuklah komunitas-komunitas, di grup-grup supaya lebih detail dalam memberikan info-info ataupun minta langsung ilmu-ilmu sama mereka yang tahu tentang masalah tarik-tarik garis lah, kasarannya gitu ya. Oke, langsung saja. Sebelum itu juga akan saya bahas, nanti ada TA, ada macam-macam. Selamat weekend ya, luangkan dikit buat keluarga, lupakan dulu market. Yang jelas PP masih yang terbaik. Nanti akan saya kupas tuntas di sini. Dan saya juga tidak lupa untuk memberikan warning bagi kalian dalam bermain kripto berisiko tinggi. Jadi masing-masing risiko ditanggung penumpang masing-masing. Sangat volatile, bisa kaya mendadak ataupun kismin mendadak, kira-kira begitu ya. Jadi info-info yang saya kaji di hari ini itu sebetulnya tidak ada berita-berita yang wow gitu. Saya juga pun kaget tiba-tiba dibanting, padahal kemarin habis tambah muatan ya. Dibanting lagi. Di sini game nggak ada biasanya itu numpang news, perang, tarif perang dagang Trump. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu dibanting aja. Jadi sejak tahun 2017 memang market itu kan ingin mereka kuasai, ingin mereka kontrol, dengan banyak yang tidak setuju dengan adanya ETF itu, tapi terlanjur sudah di ETF kan. Ya inilah market, mereka kontrol, kita ikut saja. Dan untuk bantingan PP ini yang pernah mengalami di tahun 2021 di SIBA itu belum apa-apa. Juga kemarin habis naik ratusan persen yang masuk di bulan Maret, April, harga masih 0,08, 0,09, sekarang masih berada di 0,18. Itu masih cuan. Ada yang bilang nggak cuan, itu karena teknik-teknik dalam bermain kripto perlu kalian pelajari ya. Di sini timnya itu juga strategi, ada money management, DCA. Ketika turun harus ngambil di harga bawah ketika yakin koin itu bagus. Akan tetapi kan saya ngomongnya di sini pelo, bukan grup yang mahal, grup yang banyak uang. Masuk. Saya tuh bingung. Pasti kalian ngomongnya gini, masuk pakai apa Mas Bro? Pakai ondol anjur kan begitu. Padahal itu memang nggak bisa dipungkiri ataupun nggak bisa ditinggalkan. Ketika ada koin yang bagus nanti akan pump kembali. Di saat turun itu kesempatan kita memperkaya diri, tambah muatan di bawah. Contoh kita dalam bermain trade, umpamanya 10 juta dibagi 5, kita mainkan yang 2 juta. Ketika misanalisa disangka terbang, mabur, nggak taunya turun, tembak lagi 4 juta di bawahnya, turun lagi, hajar lagi ya 6 juta di bawahnya. Maka sekali loncat ke atas dikit, yang kerugian di atas ketutup dengan yang masuk dengan kuantitas besar di
bawah itu memang tidak bisa ditinggal teknik-teknik seperti itu, baik di dalam trade jangka pendek maupun jangka panjang. Seandainya kita sangkut di pucuk PP, kemudian turun begini dihantam uang yang lebih banyak lagi di bawah, maka kita yang di pucuk akan ketutup yang di bawah. Akan tetapi kan di sini pelo grup receh pasti ngomongnya DCA masuk lagi pakai tai Mas Bro. Paling kan begitu kan. Ya gimana, kita harus bisa mensikapi semua kondisi keadaan kaya miskin di sini samalah ya, tidak pedulikan itu. Yang penting kita sesuai dengan budget masing-masing. Bisa DCE ya silakan DCE, saya sampaikan. Seandainya mencret turun begini kendor nggak bisa DCA, ya sabar nunggu pembalikan arah. Karena info-info yang saya dapat hari ini bahwa banyak sekali yang sudah ambil posisi masuk ke ETH, termasuk ada BlackRock, Wall Street, Fidelity, ya ada lagi tuh banyak pokoknya. Jadi saya takutnya ini mereka mau ambil murah, tahu-tahu bulan depan pertengahan Juni all season bisa terjadi, karena Bitcoin dominan juga ketika masuk ke 65 pasti ya turun. Di situ resisten yang sangat kuat dan berkali-kali turun. Banyak pakar-pakar yang mengatakan Juni itu akan all season, nggak mungkin akan terus turun kendor terus kayak celananya Martini ancur. Bodoh amat, malah saya tantangin tuh si Well cemen kalau turun sekalian dibanting 80% kalau berani. Saya tak jual kebun, tak tembak di bawah. Kalau begini kan tanggung, semakin turun makin gurih aja, serok di bawah. Yang penting koin PP terbaik. Ada korelasinya PP dengan Trump di backing BlackRock sudah jelas, bergabung duet mabuk sama GZ. Ya artinya beberapa minggu ke depan akan banyak arah investasi yang tadinya koin-koin top CMC bisa terpesona melihat kecantikan PP, bisa bergeser ke PP tadinya tidak dilirik setelah Trump seorang presiden sendiri mengadopsi PP dan bahkan memfomokan PP. Bisa terjadi pam gila-gilaan. Ya kita harus melihat sejarah, yang namanya naik jutaan persen itu bukan hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Memang kalau kita lihat kedengarannya aneh, sulit. Sekarang aja turun 1 juta persen. Ini belum, sudah pernah terjadi di sebelumnya. SIBA 0, di belakang koma itu 6 kepotong semua. Uang 80.000 jadi 800 juta. Apakah enggak top marko top? Doge itu banyak di grup saya jual Rp30, Rp50, tahu-tahu 12.000. Ini belum gelontor. Uang rupiah sih uang opo. US tuh duitnya nggak dihitung, becibul, randa aja bisa diborong. Tahu-tahu beli PP semua, ya ngamuk. Kalau memang akan diangkat tiba-tiba ranking 7 bisa saja. Lihat kalian, jangan melihat harga sekarang yang memang lagi dimanipulasi. Lihat saja holdernya satu hari bisa naik 1.000. Yang kemarin bulan lalu masih 420.000, sekarang 440.000 kemarin. Hari ini 441.000, sehari naik 1.000 holder PP. Ini fundament yang dasar yang kemudian nanti akan mengangkat PP. Ya, yang mana ini diadopsi sama big boss papan atas kelas 1, kepala namanya presiden AS, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, semua akan terlibat di PP. Dan eseng-eseng besar termasuk Kraken, Get.io, KuCoin, Bybit. Ini kalau tadi satelit itu banyak yang akumulasi besar-besaran untuk di koin PP. Kripto memang begini, mau jengking dibanting 90%, waktunya terbang diangkat mabur. Yang penting jangan ngasal koin. Kalau koin-koin yang market cap kecil ngeri. Ini mohon maaf, fakta kenyataan. Mudah-mudahan ya, kalau menurut saya kan kemarin yang tukang pan itu kan si itu Win itu
yang sekarang nanggung kerugian banyak, dia ruginya. Cuan di PP, main BTC dibanting, rugi itu si Win ya, trader lepret dunia itu yang biasa pam-pam di Solana ketahuan dia. Sekarang duitnya sudah eksekliwir, paling-paling masuk di PP, di holding, nggak ada yang menang lawan Bandar. Lepret tinggi, BTC akan pam gila-gila, dibanting sama BlackRock sama Bandar. Mau apa, jengking BTC-nya, si Win habis duitnya ya itu ya. Jadi ini udah weekend ya, ini banyak yang minta TA. Kalau untuk fundament PP nggak perlu diragukan lagi. Ini TA sebetulnya sudah saya bahas-bahas ya, tapi antara tim 1 jam sama yang apa namanya berbeda-beda waktu, maka kan berbeda hasilnya, nggak sama ya. Jadi ini kapitalisasinya masih di 76 triliun 0,18 harganya, holdernya 441. Ini belum update si CMC ya. Jadi sepanjang sejarah ada koin yang diadopsi sama US ya. Ini tahun 2021 belum PP itu, si BlackRock belum mengenal kripto. Kemudian GZ juga nggak sudi koin meme, bejibul BTC, BNB, ETH akan dijual juga, duitnya banyak, ngapain jual PP. Saya rasa kan ada substansial yang lebih besar ke depan si PP yang sudah saya curigai nanti akan jadikan cuan besar kayak eksperimen BTC masa lampau. Kalau kita bikin BTC 1, BTC 2 nggak mungkin akan kejadian dipercaya orang. Dan ini sudah terseleksi alam, dari jutaan ribuan koin meme koin hanya tersisa PP. Dan saat ini masih setiap hari itu listing gila-gilaan, 1, 2, 10 lebih listing PP baru. Tapi nggak akan dapat investor besar tahu itu koin benar atau nggak. Dilihat di top CMC-nya, akan dilihat di top CMC-nya ya, nggak mungkin enggak. Market cap-nya, rankingnya di situ akan dilihat. Ya sebentar kita sebelum TA saya akan cek dulu sebentar ya. Netral masih Fear and Greed-nya masih di 55. All season index-nya longsor cuma 14/100, turun 2,57%, market cap keseluruhan. Kemudian kita lihat di sini ini ada berita lagi mau apa namanya dam. Sejak ETF itu nggak akan dam, kita nggak akan pernah melihat BTC di harga ancur-ancuran lagi. Mereka udah dikontrol. Ini masih 1,7 kurang dikit, turun 2%, 24 jam ya, 4,55% dalam 1 minggu. ETH masih 41, turun cuma 1,12% dalam 1 minggu ya. Ini semua bukan PP aja, pendelongsoran semua dilongsor ya. Disunat sama Trump. Kalau ada berita si Trump ada aja. Ini si Biden juga 0,20, beda tipis dengan ini, disunat juga, kapitalisasinya tinggal 100,19 triliun ya, semua turun. PP aja lari ke ranking 27 ya. Kemudian lihat si Baja yang kemarin 17-16 apa ya, ini sekarang si Baja lari ke 19 ya. Ya nggak apa-apa, sabar ya kondisi gini. Saya yakin tidak akan lebih dari 1 minggu sudah balik ke atas lagi. Kalau mau ancur-ancuran, ayo kita tahan-tahanan. Kita nggak punya BTC kok. Ancur dibikin scam tuh kalau bisa tuh, kalau berani si BlackRock ya, scamin tuh PP. Kuat nggak scamin tuh BTC, mereka juga yang kan bencut ya. Kalau saya sih BTC aja nggak punya, terus terang sih apa adanya di sini. BTC dari mana? Aduh ya, bisa Mas bear market, masuk BTC 250 juta ya, duitnya ada nggak? Gampang ngomong, sini modalin kayak apa, beliin BTC gratis, ayo masuk grup saya. Itu baru saya tutup channel. Ngapain ngoceh begini, ada yang akan ngasih koin BTC gratisan. Langsung kaya dadakan. Ngimpi Mas Bro, memang ngimpi. Yang saya bicarakan juga mimpi. Kita akan bahas TA langsung ya. Kita kan banyak yang minta TA untuk
resistance supportnya itu kalau yang pemula ya kita main di kita sebetulnya males kalau trading, kita main di 4 jam. 4 jam kita lihat juga di RSI secara umum. RSI memang diuji kesabaran. RSI itu kan ketahuan sekali kita masuk di bawah. Kalau di bawah itu kan artinya titik jenuh untuk jual murah. Ya kita setelah di resisten ini kita jual. Ini nyentuh resisten kita jual. Sebelum nyentuh resisten ini juga jual. Ini udah di bawah banget ini. Ini waktunya masuk untuk tim 4 jam. Sudah bottom RSI sudah di bawah, kita digabung dengan Ichimoku. Beda-beda, TA itu kebenaran 20% saja sih sebetulnya, sampai 30 kalah dengan si fundamental ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat bersama di sini. Kalau di bawah awan itu waktu masuk ini sudah bottom, ini sudah di bawah. Ya, nanti jualnya di atas awan di Juni tanggal 6 saya rasa udah di sini perkiraan. Ya, jadi masuk di bawah, jual di atas. Kalau masuk di atas awan itu menyalahi aturan panduan awan Ichimoku, pasti akan dibanting. Ini untuk jangka pendek 4 jam swing ya, mungkin seminggu ataupun 2 hari tergantung market kita akan dikasih berapa. Ya, Boston balas TA. Kemudian kita lihat D-nya, daily-nya lihat, RSI-nya dikit lagi sampai bawah. Ya, saya rasa kalau masuk di bawah awan, jualnya di atas awan. Ini waktunya jual, tapi kan kalian kurang cuan banyak katanya. Nanti masuknya lagi di mana ya? Nunggu di bawah, sabar. Nggak harus besok, dah 3 hari lagi. Ya, ini RSI belum terjun sampai di bawah banget. Tapi belum tentu sampai bawah, gunanya DCA cicil itu jurus yang paling ampuh di situ. Ini ada tahanan-tahanan, ini kan di MA ini nggak kuat, kemudian turun ke bawah. Ini sebagai resisten, kan support juga. Di sini kemudian mantul di sana bisa, ya. Kemudian di sini jebol ke sini, baru mantul ke sana bisa. Tapi jarang sekali turun di hijau, naik di hijau tuh jarang sekali. Kalau ini yang menurut saya akan turun begini, di sini di support. Ya, ini support termasuknya ini kalau mau masuk. Mantul ke sana. Nanti turunnya di kepala awan Ichimoku itu nanti akan turun. Itu untuk skenario 1. Skenario 2 biasanya untuk turun juga, sampai di sini turun, di sini masuk. Makanya gunanya cicil, di sini tuh udah cicil ya, cicil dikit. Kalau nanti ke sana sudah punya barang, kalau ke sini bisa ambil murah lagi di bawah awan begitu. Nggak ada yang tepat, orang hebat pun saya bukan dewa. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya yang D, 3D-nya lebih tinggi lagi, kita sini. Ya, bentar. Tuh. Tadi udah saya bahas juga. Ini kan spot awan Ichimoku, ini spot. Ini spot, ini udah ditabrak, ini udah ditabrak, cerot. Ini spot, ini resisten, ini resisten. Ini yang di sini resisten sudah ditahan, tapi ini di dalam ini sudah jadi support, ditahan MA, ditahan support awan Ichimoku, tapi ini awannya kan supportnya sampai ke bawah sini. Ini supportnya di sini. Nah, ini bermain-main di sini. Di sini nggak tahu apa, sampai di sini bisa, sampai di sini lompat bisa, di sini lompat bisa, di sini lompat bisa. Nggak ada yang pas, harus di CA. Kalau semua pas tuh ya saya tak berguru di mana yang pas. Yang jelas yang lebih tepat itu di bawah awan masuk. Sekarang di sini walaupun turun tuh masih cuan. Untuk arah kedepannya tetap akan sampai ke sana, akan sampai ke sini. Pertengahan Juni itu saya rasakan di sini manipulasi belaka. Dan kita lihat di sini sebelum kejadian itu sama, nggak ada yang beda. Ini di sini nih. Ini sebelum pump ke atas di sini di 042 043 ini kan dibanting dulu, manipulasi di sini. Ya, disangka ini akan ke sana, enggak. Ini kan disangka akan ke sana.
Ya, ini dibanting dulu sini. Tapi arahnya akan ke sana. Gitu. Banyak hal yang lagi dimanipulasi, gak ada berita yang aneh-aneh. Itu TA-nya begitu. Kalau kita main yang 1 jaman umpamanya, ya ini udah di bawah. RSI di bawah, ini di bawah waktunya masuk. Ini bener turun di hijau. Ini sudah turun di area hijau ini. Ini akan masuk di area merah. Ini waktunya masuk. Di saat turun gini kita jangan lari-lari terbirit-birit kayak Martini mau kencing. Ya, kencing di celana biarin. Justru kalau lagi kayak gini tuh masuk untuk jual di atas. Turun lagi biarin aja, wong nanti ke atas. Itu gunanya DCA kan begitu, turun ambil lagi, turun ambil lagi, ngomong doang, Mas Bro duitnya pinjemin. Ya itu yang susah tuh, duitnya nggak ada. Ya, makanya ikut grup yang mahal yang bisa minjemin duit atau ngasih BTC. Ya. Ya sabarlah, mungkin ya lagi kondisinya lagi seperti itu. Saya yakin juga nanti waktunya ngaceng-ngaceng lagi, nggak perlu takut ya. Semua juga turun, bukan hanya si Pepek saja. Ya semua turun, nggak soal. Nanti atau kalau turun dibanding lebih dalam lagi makin gurih. Kalau lihat-lihat info-info di sini itu mantap sebetulnya. Ya PP lagi menangis. Ya gimana lagi? Ya namanya cuan, ada memble, ya begitulah di dalam bermain kripto. Apalagi ini si Elon kerjaannya perang-perangan kayak bajak hitam. Oke, mungkin itu aja yang sampaikan di malam ini. TA tim dan hasilnya tidak sama ya. Ada tim TA yang lebih kecil, lebih besar ya. Saya juga di sini Fibonacci juga bisa sebetulnya ya. Kita akan lihat di Fibonacci sebentar, ketinggalan ini ya, mohon maaf ya. Kita Fibonacci pakai yang ini. Kita lihat untuk Fibonacci-nya, tapi ini kok ini pakai ini sih masalahnya, ini pakai apa namanya yang IDR tuh. Kita sebentar ya. Kita akan lihat Fibonacci bagaimana biar TA-nya tuntas sekalian. Oke. Kita ambil 3D-nya. Ini masalah perpimbuan. Kita lihat perpimbuan di sini. Tuh. Ini perpimbuan ini. Perpimbuan ini nggak ada yang tepat, kawan. Ini kemarin nggak bisa hajarin ini. Ini di Pimbo 3082 ini. Ini harusnya support yang kuat ini. Nah, ini kalau di sini nggak kuat, mana resisten support bawahnya ya di sini, jatuh di longsor. Kalau di sini kuat ya sudah, support ini harus masuk, kita akan ke sana gitu ya. Singkat saja mungkin itu aja yang saya sampaikan, udah panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tetap sabar, tetap yakin, nggak ada market itu akan turun, sekam, habis bubar, mau pindah ke slot yang jelas ada naik turun, permainan semua, manipulasi semua, waktunya terbang, apalagi PP the next doge terbaik saat ini, terseleksi alam, hanya satu-satunya dari jutaan koin yang mampu bertahan di top CMC 25 dengan market cap ratusan triliun. Saya rasa tidak akan kemana-mana, dan investor saya rasa akan melirik ke PP setelah apalagi ada Trump masuk PP, mendukung PP dengan kerjasama bikin USD 1 dengan GZ, dan banyak sekali yang sudah mulai ambil posisi ke ETH, termasuk BlackRock, ada CP Fidelity, dan satunya lagi ada Wall Street ya. Saya rasa akan all season, tahu-tahu terbang, kita nggak tahu. Yang penting kita hold saja. Selama kita hold koin-koin yang tidak ngasal, yang baik-baik, kita nggak perlu takut ya. Itu aja. Tetap kalian tetap dior, riset mandiri, risiko masing-masing, karena kerugian saya nggak mau tanggung. Enak saja ya tanggung penumpang, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa carry mendadak. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.